Ya Allah, benar-benar. Oke, baik. Para peserta webinar merawat dan menumbuhkan konten belajar. Waktu sudah sore, kita akan segera mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Jadi syukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan mudah-mudahan kita semuanya peserta webinar dengan tema merawat dan menumbuhkan konten belajar pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Ibu Erni Putrasari NPD, selaku narasumber kita pada hari ini, peraih Kepala Sekolah Inovasi Terbaik Apresiasi GTK tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Hizbul Fahman SPD, selaku penggerak komunitas guru tahun 2023 Kemendikbud Ristek. Yang terhormat Ibu Ratnawati, Koordinator Komite POS, dan juga Bapak Ali Muslim SPD IPD sebagai Koordinator Komite Sumsel Sumatera Selatan, dan seluruh peserta webinar dengan tema merawat dan menumbuhkan konten belajar. Yang mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita sedikit ada pantun dari saya untuk menyemangati kegiatan kita pada hari ini. Si Mama beli kentang di pasar. Cakep. Jangan lupa beli jamu dan tomat. Selamat datang para peserta webinar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Cakep. Mantap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu seluruh peserta webinar, adalah kita buka kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kemudian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, hubungan dengan moderator kita, Bapak Dakin belum hadir. Kami persilakan untuk Bapak Ali Maksum SPD MPD untuk selaku moderator kita pada hari ini. Mungkin dipersilakan dulu Ibu, nanti ada sambutan saya dan juga Ibu ini Ya. dari Depok juga Ibu Ratna. Baik, berarti Guru Ali sambutan dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi ajmain. Terima kasih guru-guru semua, saya sangat senang sekali ya. Akhirnya kegiatan kolaborasi dari Komet Sumatera Selatan dan juga Depok ini terlaksana pada kali ini. Ini adalah pertama kali Bapak Ibu kita kolaborasi antar Komet ya. Jadi sangat luar biasa ternyata setelah kita gunakan untuk kesempatan kolaborasi ini, sambutan dari Bapak Ibu juga luar biasa. Ya, semoga kegiatan kita ke depan juga kita mengadakan kolaborasi-kolaborasi yang bermanfaat dan juga bermakna, berefek juga ya, berdampak kepada guru-guru semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi secara ringan ya, secara ringan mungkin secara tidak taktis dan juga tidak praktik ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi pada sore hari ini kita akan bincangkan tentang baru hit-hitnya, baru hot-hotnya di komunitas di kurikulum Merdeka ya, yaitu tentang komunitas belajar. Jadi kalau saya nggak tahu di wilayah lain, kalau di Sumatera sekarang ini baru di Monef ya, baru di Monef oleh BKIP untuk komunitas dan mungkin juga di wilayah lain juga sama. Kenapa kita harus berbicara tentang komunitas belajar?
inilah ada sebagai inti, saya kira sebagai inti yang baru diangkat oleh Dinas Pendidikan secara nasional, bagaimana cara meningkatkan kualitas guru di tingkat sekolah. Jadi ini keberadaan dari komunitas belajar ini sangat penting sekali. Nah, pengalaman-pengalaman dari komunitas belajar itu sangat penting juga yang harus kita serap. Bagaimana sih cara merawatnya, bagaimana sih cara mendirikannya. Banyak sekali pada waktu awal-awal kurikulum Merdeka ini dilancarkan atau di launching, itu banyak sekali berdiri komunitas belajar. Tapi saya nggak tahu sampai akhirnya apakah masih berjalan, apakah sudah almarhum itu ya. Karena memang pada waktu awal mungkin mendirikan juga enak ya, pertengahan mungkin merawatnya juga oke, tapi menumbuhkannya juga mereka sangat-sangat kesulitan itu. Makanya pada siang hari ini ya menjelang sore lah ya, kita akan berbincang sama Miss Sutra, saya pegang ya, saya disebut Miss Sutra, dan juga Pak His sebagai pegiat komunitas belajar ya. Jadi saya kenalkan dari Miss Sutra ini dari Palembang ini juga barusan kemarin memenangkan di tingkat provinsi untuk kepala sekolah inovatif di tingkat Sumatera Selatan, dan insya Allah doakan nanti bisa terbang ke Jakarta ya di Hari Guru Nasional. Dan salah satu yang diangkat beliau adalah tentang komunitas juga. Ya, beliau juga ada komunitas. Saya tidak akan bocorkan, nanti beliau akan cerita bagaimana sih cara menumbuhkannya, bagaimana sih awal-awalnya, dan juga cara merawatnya. Dan itu mungkin juga sangat penting buat kita sebagai referensi untuk menumbuhkannya. Dan juga nanti ada juga Pak His berbagi juga pengalamannya yang berangkat dari Depok. Saya kira ini akan memperkaya kita bagaimana untuk merawat komunitas yang berada di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dari saya. Mungkin juga nanti ada dari Bu Ratna pengalaman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Titin, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ali, sambutannya luar biasa. Bu Ali ini sebagai penggerak ya, menggagas kegiatan webinar kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa merawat, menumbuhkan komunitas belajar yang memang tentunya Komel ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya di kegiatan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Ali. Untuk selanjutnya, Guru Ratna sebagai Komnas Depok, kami silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih atas waktunya Guru Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari yang hujan, insya Allah ini tanda keberkahan dari Allah, karena memang kita di sini belajar, berkumpul, dan berkolaborasi antara Komet Palembang, Sumatera Selatan, dengan Komet Depok. Mengucapkan terima kasih atas yang telah ditetapkan oleh Pak Ali. Menyebut baik, dan insya Allah ini bukan hanya yang pertama kita akan berkolaborasi. Insya Allah kesempatan yang lainnya kita bisa kolaborasi dan lebih memberikan pengalaman terbaik dari para guru semua. Saya atas nama Komet Depok mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Komet Depok berapa lama, namun sesuai dengan tema ini insya Allah akan memberikan pengalaman tersendiri bagi kami yang baru membuat komunitas. Membersamai teman-teman para guru hebat di sebuah komunitas itu adalah suatu di zaman sekarang ini. Karena dengan kita berkomunitas, kita masih bisa berbagi pengalaman, dan berbagi yang memang mungkin ada hal yang ataupun pengalaman yang dialami oleh komunitas tersebut. Tidak ada saling berbagi, saling dan trik yang diterapkan di sebuah komunitas bisa diterapkan di komunitas yang kita diberikan pengalaman yang luar biasa oleh para narasumber yang memang sudah mahir dan andal di bidangnya.
Terima kasih banyak atas kehadiran semua guru-guru hebat. Insya Allah kita akan mendapatkan pengalaman berharga sore ini. Nah, kira-kira sekian dari kami. Atas nama Komite POK, saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat hari ini. Amin. Ya Amin ya rabbal alamin. Rabbal. Dan teman semua, selamat mengikuti. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ratawati sebagai koordinator Komet Depok yang sangat luar biasa sebenarnya nih, karena di Depok ini Komet Depok alhamdulillah sudah mulai ada untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam kegiatan belajar. Terima kasih Guru Ratna yang selalu senang kita semuanya. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta webinar dengan tema merawat dan menemukan Komet belajar yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah sampai kegiatan ini selesai. Selanjutnya sebelum kita ke materi, untuk lebih semangatnya memperkenalkan lagi tentang Komet, kami silakan untuk memberikan lagu Mas Komet. Kali, mohon bantuannya. Oke, sebentar ya. Baik. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Oke, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan dan memberikan lagu Mars Komet. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai guru ya yang berkarakter dan juga sebagai penulis pembelajaran. Untuk selanjutnya peserta webinar, karena materi kita ada 2 hari ini, sore ini, kami persilakan untuk moderator Bapak Ali Maksum. Silakan Guru Dakim. Kasih dulu Guru Dakim apakah di sana.
Suaranya belum masuk, Guru. Oh iya, alhamdulillah. Halo, cek suara saya. Oh iya. Oke. Oke, ya, headsetnya yang bermasalah. Lagi rame nih. Baik, terima kasih Guru Ali dan juga terima kasih kepada Ibu Titin Suhartini yang telah memandu jalannya acara kita pada sore hari ini. Izinkan saya memandu kegiatan selanjutnya. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Guru Dakim. Saya pengurus Komed Wilayah Palembang di bagian divisi publikasi. Salam kenal guru-guru hebat semuanya. Ya, baik. Yang saya hormati Guru Ali Maksum selaku Ketua Koordinator Komed Palembang dan juga Guru Ratnawati, Koordinator Komed Depok, dan juga tentunya yang sama-sama kita banggakan, kita hormati para narasumber kita sore hari ini luar biasa masih menyempatkan waktu, yaitu ada Ibu Erni Sutrasari atau Miss Sutra dan juga Bapak atau Guru Hizbul Rahman. Selamat datang Miss Sutra dan Guru Hizbul Rahman. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut kegiatannya. Masih semangat guru-guru hebat semuanya di sana. Alhamdulillah. Di sini di Palembang hujan deras ini baru saja berhenti. Ya. Ya, luar biasa. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan pengantar sedikit. Komunitas belajar ini merupakan wadah bagi para pendidik untuk berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi. Komunitas belajar memegang peranan penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan satuan pendidikan. Begitu pentingnya peran komunitas belajar sehingga Kemendikbud memberikan ruang bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi melalui komunitas belajar di satuan pendidikan maupun di antar satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya banyak komunitas belajar tidak berjalan dengan baik dan jauh dari tujuan semula, bahkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami dari Komed Palembang dan berkolaborasi dengan Komed Depok akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang tentu saja memiliki pengalaman dalam mengembangkan komunitas di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya kita sapa dulu untuk pemateri atau narasumber yang pertama, yaitu Ibu Erni Sutrasari. Assalamualaikum Miss Sutra. Waalaikumsalam Guru Dakim, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan satu lagi narasumber kita Guru Hizbul Rahman. Apa kabar Guru? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu guru hebat semua di sini sudah tidak sabar lagi menyimak apa saja yang akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk sesi pertama kami persilakan kepada Ibu Erni Sutrasari, MPD. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau yang kita akrab sapa dengan Miss Sutra, beliau adalah kepala sekolah di SD Paramount School ya? SMP. SD ya, Guru Ali ya? SMP Paramount. SMP, Pak. Oh, SMP ya. SMP Paramount School. Dan beliau juga luar biasa tahun ini
merupakan kepala sekolah peraih kepala sekolah inovatif terbaik pada ajang apresiasi GTK tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan. Dan selain itu juga ada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Hizbul Rahman. Bapak Hizbul Rahman ini juga merupakan penggerak komunitas guru 2023 dari Kemendikbudristek. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja berikan kesempatan berikan waktu ya pada Ibu Erni Sutrasari atau Miss Sutra untuk menyampaikan ilmunya pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Guru Dakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Erni Sutrasari. Izin Pak Hizbul, saya masih banyak belajar semestinya ini. Jadi, Sama, Bu. ya, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan di sekolah ya, teman-teman semuanya. Dan saya izin share, Bapak Ibu boleh? Silakan Bu Sutra. Udah tampil ya? Oke, siap sudah. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya ini saya ambil judulnya membangun komunitas sekolah. Benar kalau kata Guru Ali, Guru Ririn ya, kalau nggak salah, bahwa memang untuk membuka atau membangun komunitas itu agak sulit. Ya pada awalnya memang hiporia banget ya, karena memang udah kayaknya 2 tahun terakhir ini memang gencar-gencarnya ya Pak Hiku ya. Jadi bangun buka, oke, yuk kita buka komunitas. Nah, dalam seiring perjalanan waktu, apakah kita bisa menjaga komunitas itu? Ya balik lagi ke kita masing-masing di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu nih di komunitas sekolah itu nih kira-kira apa sih yang harus kita pelajari? Ada yang mau coba jawab dulu? Ada? Ibu Novi dari Grogol ya Bu ya? Bapak Ibu. Ya, Bu Novi bisa kasih pendapat nggak Bu? Kira-kira kalau di komunitas sekolah itu apa sih yang harus kita pelajarin gitu Bu? Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novusnya dari SMP Grogol 2, Kecamatan Mall. Saya mau mencoba walaupun nggak yakin. Komunitas itu ya kita mempelajari kita, kemudian warga sekolah, ya lingkungan sekitar sekolah, terutama anak-anak didik kita. Kita mempelajari bukan hanya anak-anak yang di sekolah saja, tapi juga latar belakang mereka di rumah, karena itu akan sangat berpengaruh ketika mereka di sekolah. Karena banyak hal-hal yang kita temukan dalam KBM itu, keberlangsungan belajar itu ada hal-hal yang punya permasalahan tersendiri bagi anak-anak yang ternyata ketika kita pelajari, kita lihat latar belakang keluarganya, oh ternyata anak ini seperti ini karena ada faktor X di belakang, karena pengaruh dari keluarga. Mungkin itu dari komunitas sekolah, dari warga sekolah, lingkungan sekitar, terutama anak didik, guru, dan staf yang ada di sekolah. Itu namanya komunitas belajar. Kalau mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar. Tolong dibetulkan ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi tanggapannya. Jadi ya benar ya Bu ya, ujuk-ujuknya memang ke murid ya, semua tentang murid. Nah, yang kita pelajari di komunitas belajar ini adalah apa? Jadi di sini sekelompok ya, jadi sekelompok guru
dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Jadi di komunitas belajar itu jelas yang kita tatar dulu istilahnya nih, yang harus kita bentuk dulu nih pastinya adalah tenaga tenaga pendidiknya yang nanti ujuk-ujuknya balik ke kualitas dari murid tersebut ya. Nah, untuk kenapa ini saya ada merah dan biru? Untuk komunitas belajar itu Mohon maaf Bu pastinya Sutra, kita slide-nya belum ya, jalan. Slide-nya belum jalan. oh ya, Yang kedua. bentar. Yang kedua belum. Hmm. Ini sudah jalan belum, Pak? Di saya belum. Yang lain gimana? Belum. 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 Belum ya. Bentar ya, Bapak Ibu. Sekarang Mas sudah? Masih belum? Belum, Bu. Belum, Guru. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Coba di. Oh, sudah. Oke. Baik, jadi gini Bapak Ibu ya. Ini ada merah dan biru nih. Kenapa sih harus merah? Kenapa sih harus biru? Yang pasti di komunitas itu pastinya harus ada jadwal. Jadwal ya tidak mesti setiap minggu ya Bapak Ibu ya, karena saya tahu Bapak Ibu pasti banyak pekerjaan lainnya. Sehingga jika dijadwalkan per minggu itu bakal menyita waktu yang banyak dan takutnya nanti itu tidak berefektif untuk apa yang ingin dicapai. Nah, berkelanjutan pastinya iya ya Bu ya. Jadi terus-menerus kita harus melaksanakan kegiatan ini gitu loh untuk komunitas ini. Tujuan yang jelas pastinya kenapa harus ada komunitas belajar, terus terukur indeks keberhasilan dalam satu komunitas itu seperti apa. Nah, itu yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami bahwa jadwal berkelanjutan, tujuan yang jelas dan terukur itu kayak gimana. Nah, di sini saya lihat nih bagaimana membangun komunitas belajar. Nah, ini saya ambil analoginya ke bangunan ya Bapak Ibu ya. Jadi di bangunan, anggaplah komunitas belajar ini adalah bangunan kita nih. Kita membangun rumah atau membangun suatu bangunan itu kita kan perlu pastinya pondasi ya Bapak Ibu, betul ya? Turun itunya. Kenapa? Yang ketiga belum. Oke, yang ketiga belum. Jadi, Oke. ada? Sudah ada Bapak? Ya, sudah. Terima kasih. Nah, jadi balik lagi ya Bapak ya. Jadi kita tuh anggap bahwa komunitas belajar itu adalah suatu bangunan nih. Kita mau bangun tuh yang pasti kita harus merancang pondasinya. Terus tiangnya bagaimana, atapnya itu bagaimana. Nah itu, saya analogikan itu ke bagian pembangunan. Jadi di sini untuk pondasi komunitas belajar, sudah masuk slide berikutnya Bapak? Belum. Iya. Oke. Masuk ya? Sudah. Ya. Masuk Pak Dakim, Pak Ali? Siap. Masuk, sudah. Ya, sudah. Nah, oke baik. Jadi di sini itu ada, saya setuju ya. Jadi pondasi komunitas belajar adalah pastinya satu pondasinya itu ada pembelajaran siswa. Jadi memang kita itu membuat suatu komunitas itu ya ujuk-ujuknya untuk siswa gitu loh. Tapi melalui guru yang kita bina, guru yang sudah kita istilahnya itu berbagi praktik baik yang antara mereka, terus meningkatkan kualitas seorang guru tersebut dalam bagaimana cara mereka memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, kemudian adalah tujuan bersama, pondasi. Ini kenapa saya masuk kenapa ini ada tujuan bersama yang pastinya kita pastinya Bapak Ibu tidak akan membuat komunitas belajar itu asal jadi aja. Harus ada tujuannya nih. Ya jadi harus sepakat.
sepakat bahwa mau bawa kemana sih komunitas ini? Apakah hanya sebagai pajangan ya, atau komunitas ini kita bangun untuk misalnya buat ini aja, buat istilahnya buat keren-kerenan doang. Nah, itu kan sebenarnya kita benar-benar harus mengerti bahwa oh, tujuan bersama ini nih kita harus menyepakati dulu nih tujuannya tuh bagaimana, mau dibawa kemana ini. Nah, untuk pilarnya pastinya kita harus ada tim kerja kolaboratif seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini ya, untuk Komet Palembang dan Depok itu melakukan kolaborasi bagaimana bisa terlaksananya kegiatan hari ini. Nah, itu sudah termasuk ya. Itu salah satu pilarnya. Nah, kapasitas guru pastinya kita juga harus tahu nih guru tersebut kemampuannya bagaimana, keterampilannya apa, pengetahuannya apa, dan apa sikap yang dimiliki oleh guru yang kira-kira eh, baik dan bisa dibagikan untuk komunitas. Jadi kita bisa sharing nih bahwa oh guru misalnya guru Dakim nih, guru Dakim pinter di ahli di bidang IT. Yuk di komunitas ini kita belajar tentang IT yuk. Nanti narasumbernya Pak Dakim misalnya. Nah, tentunya teman-teman yang tidak memiliki kemampuan di IT itu akan sangat terbantukan dan pastinya itu akan eh, menghasilkan ya itu akan berefek ke anak murid. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mendapatkan hal yang baru dan dirasa bahwa itu sangat bermanfaat, pasti kita akan terapkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, itu. Nah, kemudian kapasitas kepemimpinan itu juga termasuk di bagian pilar itu pastinya. Kenapa? Karena kita em, terus terang kalau kepala sekolah Bapak Ibu memang memiliki peranan penting dalam komunitas ini. Jadi bukan asal nunjuk-nunjuk aja gitu kan ya. Eh, ini istilahnya apa? Kalau kepala sekolah itu punya wewenang lah, punya kuasa lah kalau di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang peran kepala sekolah itu penting banget untuk terjadinya atau berjalannya suatu komunitas di sekolah. Pastinya kepala sekolah memiliki kemampuan untuk memimpin jalannya organisasi, ya, kemudian memiliki ide-ide kreatif atau inovatif sehingga bisa memberikan solusi atau bisa memberikan solusi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh Dewan Guru. Nah, itu yang termasuk di pilar. Nah, atapnya itu saya bilang di pengembangan profesi. Nah, jadi pengembangan profesi ini pastinya Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa oh si A ini butuhnya nih buat dikembangkan apa? Oh si B butuhnya di bidang ini. Oh si C di bidang mannernya atau di bidang apanya. Nah, itu pastinya itu untuk penguatannya agar bisa bersinambungan ke komunitas Bapak Ibu. Nah, untuk belajar berkelanjutan pastinya Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran itu secara berulang, namun dengan cara menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan yang berbeda ini kita dapatnya dari mana nih? Dari hasil ngumpul kita di komunitas tersebut. Nah, itu aja sih Bapak Ibu ya, saya rasa untuk sekilas tentang bagaimana membangun komunitas di sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf sebelumnya di sini karena memang kita berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Jadi boleh ditanya jawab mungkin ya nanti. Saya tutup dulu presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Sutra atas penyampaiannya, sharing kepada kita semua. Luar biasa, itu fondasi dasar ya yang harus kita bangun ketika kita mendirikan komunitas belajar ya, bukan hanya di level fondasi tapi juga sampai ke bagaimana mengembangkan sehingga komunitas itu tetap berkelanjutan gitu ya Miss Sutra. Baik, untuk
selanjutnya ini kita supaya materinya bisa nyambung ya dengan materi yang kedua. Jadi kita langsung saja ke pemateri berikutnya. Nanti setelah pemaparan di pemateri yang kedua, nanti kita ada buka ruang untuk diskusi dan bertanya. Baik, kita lanjutkan untuk paparan selanjutnya dari Guru Hizbul Rahman. Sebelumnya saya ingin membacakan secara ringkas saja ini, kalau berdasarkan pengalaman Guru Hizbul ini luar biasa dalam mengembangkan, mengelola dan mengembangkan komunitas ya. Beliau adalah nama lengkap Hizbul Rahman, Hizbul Pahman, Masya Allah. Mohon dimaafkan Guru, dari tadi saya manggilnya Rahman. Ya, Bapak. Kurang jelasin, mohon maaf Guru. Guru baru bernama ini, mohon maaf. Bapak Hizbul Pahman, kami lebih enak manggilnya Guru Hizbul Pahman, SPDGR. Beliau ini merupakan kalau sekarang ini pengalamannya penggerak komunitas belajar guru Kemendikbudristek, dan tentu saja pengalaman-pengalaman sebelumnya yang luar biasa mulai dari tahun 2007. Beliau adalah Ketua Forum Mahasiswa Angkatan UPI Kamda Purwakarta, Wakil Ketua BEM, Sekjen DPM UPI, anggota bidang rumah tangga BEM, Ketua Majelis Ta'lim Permata Mulia, Sekretaris Komunitas Guru Berkarakter Depok, pengurus komunitas guru beraksi, berkarya, dan berliterasi. Luar biasa. Dan beliau adalah saat ini sebagai guru kelas 5 di UPTD SDN Kalibaru 1. Dan juga sekaligus merangkap guru TIK di SD yang sama hingga saat ini. Luar biasa sekali. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja menyimak pemaparan dari Guru Hizbul Pahman. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dakin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk kali ini. Salam hormat Pak Ali atas kesempatannya. Siapa? Lalu ada Bu Ratna, terima kasih Bu Titin, dan juga Yanit. Ya, satu berbagi ya, di sini saya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang komunitas belajar. Nah, tadi masih nelpon saya. Komunitas belajar. Sebelumnya saya mohon izin, boleh nggak kita melakukan sedikit permainan Bapak Ibu? Ya, agak lebih Boleh. sendiri. Boleh apa ya? Boleh Bang. Ya, Ini boleh. saya ada permainan cuma lewat kuisis. Ya. Semuanya bisa kuisis kan ya nih? Siap. Ya. Siap ya. Ada Semoga kaitannya mendukung dengan sinyalnya, ya. Guru. Ya, kita coba ya. Kita coba dengan kuisis. Nah, ini ada kaitannya tentang komunitas belajar. Saya save kuisisnya ada di chat. Sebentar, chatnya mana ya? Ini Bapak Ibu, Sudah ada Bapak Ibu, guru hebat. Sudah terlihat silakan di chat. bergabung Bapak Ibu. Komunitas belajar ada kaitannya dengan PMM ya Bapak Ibu. Jadi kita coba pemahaman Bapak Ibu semuanya nih, guru hebat tentang PMM dan komunitas belajar yang pernah atau sebelumnya yang diketahui seperti apa. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya Pak. Siap. Ya, di sini juga sedang hujan juga nih. Ya, sudah gabung nih beberapa nih, 6 ya.
Nah, Silakan kalau guru-guru hebat semuanya bergabung di mudah-mudahan bisa kuisis. semuanya. Kita kasih waktu 1 menit lagi ya, nanti dan nggak apa-apa nggak semuanya juga. Bapak Ibu silakan yang bisa bergabung. Dan orang kita tunggu sampai 15 orang ya. Mungkin sinyalnya atau sedang ada kegiatan. Nah kita, oh masih ada, pikir udah nggak ada. Kalau nggak apa kita coba 11. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Masih bertambah. Silakan Bapak Ibu, masih ditunggu nih. Kita coba sampai 15 saja Pak, mudah-mudahan bisa. Iya. Kuisis ini kan mungkin udah familiar ya bagi Bapak Ibu guru semua ya. Pak Hakim menggunakan kuisis dalam pembelajaran? Iya, Guru. Iya. Oke. Nggak ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita mulai aja ya. Nggak apa-apa nih kita mulai. Ya, lanjut Guru. Silakan Bapak Ibu diisi. Yes. Oke, kita lihat. Siapa pertama? Woi, Pak Hakim, selamat. Saya, Ya, mohon selamat maaf Pak nih, saya nggak Hakim. muncul ini apa soalnya. Nggak muncul, Bu. Oh, Iya, Kendala jaringan sinyalnya, mungkin Bu. ya. iya. Selanjutnya ya, kita lanjut pertanyaan Agak kedua. Oh, yes. Linknya boleh diulang nggak? Ada yang Ada baru di, masuk. oh ada yang mau masuk. Ada di chat. Udah nggak bisa, Bu. Udah ini. Coba aja, coba masuk. Ya, siapakah? Fitur yang membantu guru melakukan analisis, diagnosis, literasi, dan numerasi. Silakan Bapak Ibu pilih. Oke. Oh masih pada tim. Ternyata ini ada yang hadir, pembuat fiturnya. Selamat datang Pak Furqan. Oke, siapakah berikutnya? Oke, wah, Pak Hakim terlampaui. Pak Furqan, ternyata. Iya. Pertanyaan berikutnya, ini ada 10 pertanyaan ya. Matematika mengajar dapat diakses melalui apa? Silakan Bapak Ibu.
Siapakah yang bertahan? Oh, masih Pak Furqan. Oh, Bu Hairiah dan Pak Ganteng nih, Pak Ganteng. Pak Dakim, ayo Pak Dakim semangat. Apa 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar? Oke, siapakah? Apakah Pak Dakim menyusul? Oh, masih Pak Furqan. Oh, Pak Suwarno Palembang menyusul. Berikutnya, kita ada 10 pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanti yang juara dapat hadiah nggak Pak Dakim? Mungkin dari panitia dikasih hadiah. Guru Ali ini. Yes. Oke, siapakah? Oh, masih Pak Furqan. Bu Hairiah, Pak Sularno. Masih Pak Furqan. Hadiahnya dari narasumber. Narasumber. Bisa aja Bu Titin. Bahan ajar yang diunggah pada fitur stikernya dapat berbentuk apa-apa. Wah, masih Pak Purko masih bertahan ternyata. Pertanyaan terakhir ya. Saya nggak kelihatan nih pertanyaan keberapa ya. Fitur pada PMM yang digunakan guru sebagai wadah mendokumentasikan hasil karya dan mengunggah bukti kompetensi untuk menginspirasi rekan sejawat. Ini gampang Bapak Ibu, kan suka di share tuh. Oh, masih Pak Purkon. Wah, ketiga. Bu Sutra apa Pak Sutra nih? Lanjut ya. Sudah pertanyaan keberapa ya? Oh, ke-9. Dari ini yang bukan sebagai sumber belajar tidak perlu berbeda bagi komunitas belajar. Silakan Bapak Ibu pilih.
Selesai. Alhamdulillah. Apakah? Oh, ternyata, wah ada perubahan. Waduh, Oh, Pak oke. Furkon. Ya, ternyata suaranya adalah loading di sana. Ada Pak Sularno, ini Bu Sutra apa Sutra dan Pak Furkon. Oke, terima kasih Yesudnya tepuk Pak tangan. Furkon. Tangan dulu. Oke, terima Selamat Kak kasih. Furkon. Keren. Ya, selamat Pak Ya, Furkon. Dia perjalanan dari Depok ke Palembang. ya, Akhirnya oke. pemenangnya adalah adiknya. Pak Furkon adik saya, Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Guru. Sudah ya? Nah, Sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tadi permainan tadi, tadi kan kita sudah tuh sebelumnya dengan di materi kita pertama, yaitu apa tadi? Saya lupa, Bu Erni ya, Bu Erni Sutrasari. Nah, lalu saya selingi dengan materi kedua, yaitu dengan sebuah kuisis. Boleh minta satu orang nggak untuk memberikan tanggapan dari perubahan yang tadi pertama ke yang kedua, apa yang dirasakan? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Silakan guru-guru hebat. Kaitannya Silakan ya, Bapak Ibu. Guru. Iya, tadi kan kita sudah ke pertama tuh. Nah, tadi terus yang Ya. kedua kita bermain kuisis. Nah, perasaannya. Jadi yang diminta itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tadi pergantian. Terus siapa Bu Titin? Mau menjawab Bu Ratna? Silakan Bapak Ibu. Silakan guru-guru. Ada nggak nih? Terus silakan Pak Masih Purwanto. malu-malu kayaknya nih, Guru. Boleh? Baik, terima kasih atas waktunya, Oh, Bapak. iya boleh. Kalau menurut Siapa? saya pembelajaran seperti ini ketika dikombinasikan dengan game itu akan lebih menarik dan kesannya menyenangkan gitu. Tidak melulu fokus pada materi, tapi materi itu sendiri bisa dikemas dalam sebuah game seperti kuisis tadi. Bagi saya sangat menyenangkan. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Sularno dari mana Pak? Dari SMP 22 Palembang, Pak. Oh Palembang. Salam kenal Pak. Nah, jadi pas pergantian menarik Pak ya. Nah, ternyata dalam komunitas belajar gitu kan. Nah, kita juga jangan senantiasa itu monoton ya Bapak Ibu semuanya gitu ya dalam sebuah komunitas, walaupun fungsi dari komunitas itu kan tadi intinya kita untuk tempat atau wadah kita untuk belajar gitu ya. Jadi kadang kenapa sih suka kurang diminati gitu kan. Kadang ada orang enggak webinar mulu gitu, atau enggak pusing, saya udah bisa sama aja materinya gitu. Nah, kita sebagai seorang penggerak atau dalam sebuah komunitas nih, terutama adalah komunitas sekolah, untuk teman-teman kita biar tidak bosan, maka salah satunya itu kita melakukan perubahan. Jadi kegiatannya jangan fokus belajar gitu, jangan fokus ke materi. Jadi kita berganti suasana yang tadinya fokus belajar, kita coba ganti suasana dengan ngobrol santai, tapi ada materi yang tersampaikan. Atau bisa juga kegiatannya itu kegiatan yang memang diisi dengan ngerujak bareng. Karena pengalaman dari teman-teman guru di sini di sekolah saya sendiri, ada pengalaman dalam kegiatan komunitas belajar itu diisi dari kegiatan itu ngerujak bareng. Jadi datang nih ke rumah siapa gitu kan, rumah guru, udah yuk kita ngerjain. Kan biasanya tugas belajar itu identik dengan PMM ya, yang saat ini guru-guru gencarkan itu mengisi topik ya, topik belajar mandiri gitu kan. Nah,
ternyata itu bisa dilakukan di luar sekolah. Bisa sambil ngerujak bareng, tapi inti belajarnya itu terlaksana. Jadi nggak hanya fokus ada infokus, nggak fokus ada yang namanya pemateri, tapi dalam komunitas belajar itu bisa diselingi dengan ngobrol santai, sambil ngerujak, sambil ngerjain bareng-bareng tugas apa yang memang bisa dikerjakan bersama-sama. Itu bagian dari gambaran bahwa dalam kegiatan komunitas itu tidak harus secara resmi, gitu ya. Sudah Nah, hujan deui. lanjut ke materi ini, yaitu di materi ini saya ambil dari kegiatan yang saya sedang jalani, yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah terlihat Terus apa urusannya? Bapak Sudah Ibu? guru. Sudah ya. Jadi ada surat edaran tentang optimalisasi komunitas belajar. Mohon dimute ya Bu. Ya Pak Bu Rida, suaranya keluar, mohon maaf Bu. Nah, ini surat edarannya Bapak Ibu bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki yang namanya komunitas belajar. Ya, terutama sekolahnya masing-masing. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah memiliki komunitas belajar di sekolah masing-masing? Kita sudah berjalan 2 tahun ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan sudah ya semuanya ya di sekolahnya. Sudah guru. Kadang ada variasi Bapak. Karena suka ngelihat apa tuh namanya, nama-namanya unik-unik gitu kan. Ada yang komunitas guru sekolah, misalkan komunitas guru berjaya gitu kan, atau komunitas SD berjaya 1, atau komunitas literasi sekolah. Nah, itu bagian dari menjalankan sebuah komunitas ini. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah, komunitas belajar pada dasarnya adalah sekelompok pendidik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erni, bahwa komunitas belajar ini adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi Bapak Ibu semuanya, komunitas belajar intinya tujuannya itu adalah berdampak pada murid ya Bapak Ibu. Karena kita ikut webinar tujuannya kan kembali lagi ke sekolah ya. Kita ikut membuat komunitas balik lagi ke sekolah lagi. Jadi kenapa sih ke sekolah ya tadi? Bertujuan dan berdampak yaitu pada hasil belajar murid. Nah, di sini ada 2 ya peran komunitas belajar. Yang pertama memfasilitasi belajar, yang kedua itu memecahkan masalah tantangan belajar. Nah, kita nggak akan banyak-banyak membahas nih. Yang pertama memfasilitasi belajar, ya, yaitu dengan bersama dan berbagi praktik baik. Yang pertama untuk komunitas belajar yang ada di sekolah, biasanya pengalaman saya yaitu mengisi komunitas belajar dengan mengisi PMM ya Bapak Ibu. Mengisi topik-topik gitu kan. Ayo kita kerjakan bareng-bareng nih topik apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Atau misalkan tentang P5, nih ada informasi terbaru tentang P5, yuk kita bahas Mas. Kita bahas nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti kita perbaiki sama-sama. Nah, itu yang pertama, perannya yaitu memfasilitasi belajar. Jadi komunitas seperti itu. Informasi baru yang kita dapat dari pusat maupun dari daerah ataupun dari rekan-rekan kita yang memang bermanfaat untuk guru, bermanfaat untuk anak-anak, maka kita bisa sampaikan di komunitas belajar di sekolah kita masing-masing. Nah, yang kedua yaitu memfasilitasi diskusi. Nah, pentingnya Kombel itu tempat wadah kita diskusi. Tadi ya, diskusinya nggak harus resmi banget, nggak harus ada apa namanya, ada infokus atau nggak harus adanya semua buka laptop, nggak harus. Tapi gimana caranya
komunitas belajar itu bisa kita lakukan dengan cara atau menghidupkannya dengan cara tadi salah satunya dengan diskusi, ngobrol bareng, ya, ngobrol bareng, terus ngerujak bareng, gitu kan? Atau bisa jadi keluar kita makan bareng yuk di mana gitu, kita bahas tentang permasalahan yang di sekolah. Nah, itu bagian dari tentunya komunitas belajar. Untuk apa? Untuk melakukan refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ada 3 ide besar komunitas belajar. Yang pertama yaitu berfokus pada pembelajaran, kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, ketiga berorientasi pada hasil, yaitu adalah pembelajaran murid. Nah, ini yang kita pegang Bapak Ibu, 3 ide besar dalam komunitas belajar. 1, komunitas belajar kita gunakan untuk belajar. Teknisnya masing-masing Bapak Ibu bisa. Caranya gimana? Pokoknya yang bikin kita santai, rileks, ya, bisa semuanya ikut, jangan memberatkan. Nah, itu fungsi dari komunitas belajar. Yang kedua, budayakan kolaborasi, tanggung jawab kolektif. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam melaksanakan atau menumbuhkan komunitas belajar, ya, jangan sampai Bapak Ibu melakukannya secara individu atau sendiri. Ya. Jangan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara cari teman untuk bisa diajak berkolaborasi, bagi-bagi tugas. Nah, supaya apa? Supaya nanti beban yang akan ditanggung tidak akan banyak, dan juga teman kita, rekan kita itu bisa mau belajar. Jadi tanpa kita ajak belajar, tapi di saat kita sama-sama nih, otomatis teman kita akan mau belajar. Nah, yang terakhir yaitu adalah berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran murid. Kita ikut webinar, kita mengadakan kombel tentang pemanfaatan PMM, lalu kita mengadakan aksi nyata pada belajar mandiri di PMM, gitu kan. Itu semuanya pada akhirnya yaitu berorientasi pada hasil, supaya anak murid kita di kelas, di sekolah, berdampak positif dalam proses pembelajarannya. Nah, itu ide besarnya. Nah, prosesnya seperti apa nih prosesnya? Nah, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan. Nah, setelah ini kita ya lebih enak diskusi, yaitu refleksi awal. Jadi dalam proses kegiatan kombel itu, pertama refleksi awal. Apa maksudnya? Ngobrol-ngobrol santai dulu. Kalau saya gambarkan ngobrol santai nih. Ada masalah apa nih Bapak Ibu? Besok ada kan masalah ya. Bapak Ibu semua pada masalah nih di sekolah. Nah, dari masalah itu tentang anak, kok malas banget baca, kok anakku masih ada yang belum baca gitu kan. Biasanya di SD kelas 5 atau kelas 6 masih ada tuh yang kayak gitu. Masih ada yang nggak mau baca, atau masih ada yang bahkan nggak bisa baca gitu kan. Ngitung juga perkalian masih banyak yang belum bisa gitu kan. Apalagi nih tulisannya belum kebaca gitu kan. Udah kelas 6 nggak bisa nulis, tulisannya nggak kebaca. Nah, itu permasalahan. Nah, dari refleksi awal itu, dari permasalahan itu, maka muncullah perencanaan. Kita tombol kita bikin ini yuk pelatihan, yang siapa nih yang ngerti nih? Kayaknya bagus nih. Kita bisa nih kayaknya minggu ini kita bikin kegiatan atau bulan ini gimana caranya tentang literasi yang baik untuk anak, gitu kan? Ngambil materi di mana? Nah, di PMM ada nih. Nah, seperti itu ya. Dibuat rencananya. Boleh langsung setahun, boleh per semester, atau boleh dadakan. Intinya Bapak Ibu, tadi kombelnya harus diawali dari tadi refleksi awal. Ya, masalahnya apa, lalu catat, oh kita bikin ini ya gitu. Rencana. Nah, pengalaman saya, di saat saya memegang menjalani sebuah komunitas, contohnya guru berkarakter, nah kadang saya suka joinan dengan adik saya yang tadi Pak Purkon ya. Kadang tuh di rumah obrolannya tuh kita bikin kegiatan apa ya gitu. Kayaknya bagus nih kegiatannya nih ya. Anak kayaknya guru-guru pada sulit nih bikin bikin hal yang ini atau tentang literasi. Jadi kita bikin ini yuk yang seru gitu. Kayaknya seru. Nah, itu yang saya biasa lakukan dengan
adik saya gitu kan, Pak Furkon, tentang refleksi awal. Yaitu ada masalah apa atau ada topik yang lagi hits apa nih kita bahas, lalu kita buat rencana, kayaknya 2 minggu lagi cocok nih waktunya, kayaknya bulan depan oke kita jalanin yuk. Nah itu. Dari refleksi awal permasalahan itu lanjut ke perencanaan. Nah perencanaan dibuat rencana nanti pesertanya siapa, lalu manfaat yang didapat apa gitu kan. Terus waktu yang nyaman untuk guru-guru belajar seperti apa, nah itu kita rencanakan. Supaya materi yang kita sampaikan itu berbekas dan dimanfaatkan oleh guru-guru. Nah dari rencana itu maka diimplementasikan atau dilaksanakan apa yang telah direncanakan. Oh adain webinar nih gitu. Dari implementasi ini pastikan ada kelemahan ya, kekurangan. Nah, dari kekurangan itu maka kita evaluasi. Oh ternyata guru-guru kepengennya ada tambahan lagi nih. Gitu. Ada tambahan kegiatan kayaknya buat tindak lanjut yang pertemuan sebelumnya gitu. Atau ada lagi nih yang kemarin kayaknya kurang tepat materinya. Nah, kita evaluasi tuh. Dengan siapa? Dengan tim dalam kombel kita. Nah, setelah itu apa? Maka setelah dievaluasi, nah kita balik lagi ke awal, direfleksikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian atau hal terpenting dalam menjalankan sebuah komunitas, terutama di sekolah. Mungkin itu aja Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih enak ngobrol-ngobrol aja ya. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Guru Hizbul Fahman atas paparannya yang luar biasa dan sekaligus sharing pengalaman mengelola dan mengembangkan komunitas di wilayahnya. Sangat menginspirasi tentu saja. Tentu saja guru-guru hebat, untuk waktu yang sedikit ini masih banyak yang perlu kita gali agar kita betul-betul mendapatkan pengalaman ya untuk bisa kita terapkan di komunitas kita masing-masing. Baik, guru-guru hebat sekalian, kita buka ruang untuk diskusi. Kita langsung saja diskusinya. Yang mau bertanya silahkan nanti pada siapa narasumber yang akan menjawab langsung saja dijawab begitu. Baik guru-guru hebat. Banyak, Guru. Ya, Guru Ali. Yang di chat udah banyak itu. Oh, tadi saya keluar Guru, jadi enggak hilang iya. kayaknya chatnya. Saya bantu baca ya. Ya, boleh. Oke. Atau ada yang mau langsung menyampaikan, silakan. Ini dari Pak Sularno deh. Ditunggu Pak Sularno. Bentar, saya bantu untuk bertanya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menyatukan visi agar rekan sejawat bisa bergabung dalam komunitas belajar dengan istiqomah. Jadi biar orangnya itu nggak keluar masuk ya. Ini kayaknya harus ada kopinya ini biar istiqomah. Nah, benar. Silakan Bu, kayaknya ke Bu Sutra ya ini ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Sularno masih di tempat? Mental kayaknya ya. Sularno, kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Baik, saya akan coba menjawab ya Bapak Ibu. Cara menyatukan visi itu ya benar tadi, karena seperti yang Sir Ali bilang ya, saya memang belum menyebutkan bahwa komunitas belajar kita itu copy station, Pak Hisbul. Jadi memang yang namanya copy station itu sebenarnya singkatannya dari Pusat Komunitas Pendidik Inovatif. Nah, kenapa copy station? Ya karena itu tadi biar ngobrolnya nyantai Pak, seperti yang Bapak bilang. Jadi kalau Bapak tadi ngerujak, kalau kita ngopi Pak. Jadi kan ya jadi memang suasananya memang benar Pak. Kalau kata Pak Isbu tuh harus dikemas sedemikian apik ya Pak ya biar bisa mengena ke guru kita gitu. Nah, bagaimana cara menyatukannya ya tentu saja di sini kita memiliki kepala sekolah pastinya memiliki peran penting untuk menjalankan kegiatan kombel ini. Karena ya itu seperti yang saya bilang awal tadi bahwa baiknya tadi seperti Pak Hizbu juga udah bilang ya bahwa awalnya itu adalah refleksi ya Pak ya.
Jadi nanti kepala sekolah dan rekan sejawat itu kumpul bareng nih. Kita akan berdiskusi, terus memberikan bahwa refleksi apa yang bisa jadi misalnya refleksi pembelajaran tahun kemarin misalnya. Nah, jadi apa saja yang kira-kira menjadi urgensi dalam yang urgensi yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu silakan nanti dipilih yang mana. Kemudian bagaimana harus istiqomah yaitu tadi penggeraknya kan kepala sekolah tuh. Walaupun nanti kepala sekolah ada istilahnya ada eh, ininya ya ada wakilnya, terus nanti ada bendahara, ada sekretaris itu ya tetap saja istilahnya kalau kepala sekolah itu sebagai role model. Jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan em, perintah bahwa kamu harus ikut ini. Nah, itu nggak bisa juga Bapak Ibu. Kebetulan juga kalau di kita, saya terus terang setiap kali ada waktunya, karena memang udah terjadwal, itu pasti saya hadir. Dan saya memang benar-benar melihat, seperti yang Pak bilang untuk PMM, Pak, sepertinya memang PM itu agak susah ya Pak Jul ya. Kita tanyain gimana proses PMM-nya, aman nih, aman. Pas saya cek lagi satu-satu, ya udah sini aman, ayo buka buka satu-satu, ternyata ya itu tadi Pak banyak PR-nya ya Pak ya. Jadi ya udah, iya betul Pak. Jadi pokoknya kita harus selesaiin dulu satu. Gimana kamu mau ngajarin ke siswa kalau kamu sendiri nggak tahu kurikulum Merdeka itu bagaimana. Nah itu yang kita harus jelaskan bahwa eh, kita harus menunjukkan contoh gitu. Dan kita juga kalau misalnya saya juga kalau misalnya di PMM juga saya harus membuktikan kepada guru saya bahwa saya udah selesai dan saya sudah ada nih bukti karyanya, udah dapet nih sertifikatnya. Nah, itu juga Pak. Jadi memang saya rasa sih peran penting kepala sekolah ya Pak ya untuk menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Mungkin Pak Hizbu bisa menambahkan Pak, itu pengalaman dari saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Sutra telah menyampaikan pengalamannya yang luar biasa. Poinnya adalah untuk penggerak komunitas tentu saja peran dari pimpinan ya, dari kepala sekolah dalam hal ini. Mungkin ada tambahan dari Pak atau Guru Hizbul Ahman, silakan Guru. Kalau pengalaman Guru Hizbul sendiri bagaimana? Ya, kalau pengalaman sih sama ya Bu semuanya. Ya, dan untuk mengatasi guru-guru yang keinginan supaya mau bergerak. Tadi mungkin diawali dengan paksaan ya. Kan Ibu sebagai kepala sekolah nih gitu kan. Biasanya gitu. Awalan biasa diawali dengan paksaan. Ayo Bapak Ibu, sekarang untuk bulan ini kita ada kegiatan kombel gitu kan biasanya. Mungkin diawali seperti itu ya awalannya. Karena kalau nggak begitu, apalagi hal yang baru gitu kan, apa sih gitu. Yarin gitu. Udah dia aja yang bisa, saya emang nggak penting, nggak berdampak ini bagi saya gitu kan. Biasanya seperti itu awalan, makanya pentingnya kepala sekolah itu sebagai penggerak komunitas ya, khususnya di sekolah, maka diawali oleh kepala sekolah untuk menggerakkan. Nah, nanti akan ada guru yang pasti akan ada guru yang memang suka bergerak tuh, biasanya tuh satu dua. Bisa jadi guru yang suka bergerak itu bergerak sendiri gitu kan. Ya udah, saya mah di sekolah nggak di aku, saya mah bergeraknya di luar aja gitu kan. Ada juga yang memang ada guru yang kalau nggak disuruh dia nggak mau bergerak, padahal dia punya kemampuan untuk bergerak gitu kan ya. Yang penting ada legalitas, biasa gitu, suka ada guru yang ingin ada legalitas nih gitu. Kalau udah ada legalitas dia mau bergerak gitu. Nah tinggal yang terakhir yang guru memang nggak mau bergerak, disuruh juga nggak gerak-gerak gitu ya. Nah itu gimana tadi, dijalani dengan penuh kesabaran. Kita sebagai penggeraknya gimana tadi, mengajak untuk berkolaborasi dan jangan ditinggal Bapak Ibu ya. Teman-teman yang nggak mau bergerak, ini bukan pesen ya, jangan ditinggal, ajak. Mungkin untuk pertemuan pertama guru ini baru bisa hadir doang, belum mau ngerjain apa-apa gitu kan ya. Jangan dipaksain gitu, jangan dipaksain, yang penting dia mau hadir dulu aja.
Mungkin pertemuan Udah hadir berikutnya, itu udah bagus ya. iya udah bagus bagus itu Pak. ya. Karena bisa jadi ada yang nggak mau hadir. Cuma gitu doang gitu kan. Yang penting Pertama masuk foto hadir lah dulu. ya. Hadir dulu. Pertemuan berikutnya baru, Bu, buka dong HP-nya. Mana HP-nya, sini saya bantu buka gitu kan. Hari kedua, pertemuan Bener, kedua Pak. tuh baru buka HP kan. Baru buka HP tuh belum ngapa-ngapain. Jangan disuruh pokoknya. Tapi kan satu orang ini yang baru buka HP, tapi yang lainnya udah berjalan kan, gitu kan. Ibaratnya udah berjalan, nggak apa-apa. Yang penting yang ini jangan ditinggal gitu. Nah, setelah pertemuan ketiga, nah Bu, yang lain udah selesai, yuk kita contek aja, ubah punya temennya nih. Kita ATM, amati, tiru, modifikasi, ganti nama ibu. Awalnya gitu, ganti nama ibu aja dah. Yang penting mah dia mau ngerjain. Ganti nama ibu gitu. Ya kan biasa begitu kan ya, yang nggak mau gerak, kita kasih poin ketiga tuh. Ganti namanya, kerjaan orang lain diganti namanya gitu. Berarti itu udah mulai mau bergerak. Tadinya dia mau duduk, lanjut mau membuka, ketiga mau mengganti. Ya. Seterusnya pasti ada perubahan lagi tuh, apa nih yang bisa dia lakukan. Pasti berikutnya kan, minta lagi dong, saya tinggal ganti nama. Berarti kan mau bergerak tuh minimal dia senang ganti nama, ya udah nggak apa-apa. Kalau usia yang udah sepuh usia ya udah sepuh ya nggak masalah. Kita jangan memaksakan, ajak aja, nggak apa-apa ganti nama. Mau apa diterima nggak diterimanya kan konsekuensi masing-masing. Yang penting kita udah berusaha mengajar seperti itu. Gitu aja ya, berbagi pengalamannya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Guru Hizbul atas sharing pengalamannya. Jadi memang harus dipaksa dulu awalnya ya Guru ya. Apalagi kalau dibukain HP-nya terus diisi kuotanya gitu kan. Pasti lebih bersemangat lagi itu. Itu nggak perlu dipaksa, langsung masuk Guru. Langsung masuk gitu. Oke, baik, langsung kita buka sesi pertanyaan untuk selanjutnya atau sharing pengalaman juga dari guru-guru semua, silahkan. Bisa langsung raise hand Guru. Atau masih Ini ada di pertanyaan di chat, masih ada pertanyaan Guru Ali? Ada Guru. Apakah ada contoh SK untuk yang ini kombel? Ini biasanya memang tipe-tipe guru yang butuh SK Guru. Penting ya. Betul. Kalau SK-nya sudah ada, beliau biasanya pada hilang. Oke, enggak ya. Itu salah satu wujud pertama kali untuk istiqomah. Ya. Ada SK-nya. Silakan Pak Is atau Bu Erni Sutrasari. Silakan Bu Erni. Ada sih Pak, nanti saya kasih aja ya Pak ya. Bapak apa? Oh, Bu Rida ya, Bu Rida dari Cibinong ya. Boleh nanti di-share di grup, boleh. Oke, nanti share di grup mana? Di grup komen ya? Nanti, ya, dikirim di grup komen aja nanti. Oke. Oke, Itu jawabannya ada. ya Bu Rida ya. Ya. Silahkan berikutnya, guru-guru hebat. Boleh juga sharing pengalaman di komunitas belajarnya. Ada satu lagi Guru Dakim. Seminggu yang lalu di sekolah saya baru buka komunitas belajar. Cuma belum tahu apa yang harus dikerjakan. Ya. Tadi mungkin sudah diserangin ya. Untuk ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu, ya, rujak. Tapi mungkin perlu dipertegas Pak Fahman. Silakan Pak Fahman. Ya, siap. Saya bantu menjawab. Jadi tadi sebenarnya udah dijawab ya Pak ya di sepintas ya yang tadi materi yang saya sampaikan. Nah, memang kadang tadi kita bingung ya, apa sih komunitas yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani Bapak Ibu. Terus ke depan seperti apa? Nah, yang pertama di saat kita memang tahu-tahu ditunjuk gitu kan, kita belum punya rencana apa-apa, tahu-tahu ditunjuk. Yang pertama yaitu kita bertanya gitu. Yang pertama bertanya kepada komunitas yang sudah berjalan atau teman-teman kita di sekolah lain yang memang sudah menjalani komunitas. Itu yang pertama. Terus di sini gimana gitu. Ini salah satu bentuk usaha Ibu, terutama Bu Nurjana ya dari Jaksa. Nah, ini bagian dari usaha Ibu untuk bertanya gitu kan. Nah, selain dari sini juga bisa nanti dengan bertanya dengan teman yang lainnya. Nah, yang pertama tadi
Ibu udah lakukan, yaitu berusaha mencari jawaban kan. Ini udah bentuk usaha yang pertama nih yang Ibu bisa lakukan kan. Berarti ini udah langkah maju Ibu untuk apa? Untuk komunitas Ibu mau bergerak. Ini langkah pertama. Berarti mencari informasi. Nah, maka di ini saya bantu menjawab. Nah, setelah mencari informasi tentang sebuah komunitas, nah Ibu coba cari tim kecil, Ibu buat tim kecil, gitu. Ibu ajak rekan-rekan Ibu yang memang bisa mumpuni, yang mungkin yang enak diajak ngobrol, yang bisa diajak gerak, gitu kan. Jangan langsung memflorkan keinginan kita gitu. Ajak tim kecil dulu dalam sebuah komunitas gitu. Jadi dibuat tim kecil dulu yang kita ngobrol, oh punya kemampuan nih seperti apa. Nah, dari tim kecil itu maka kita baru mendesain sebuah tadi program. Dari mana? Dari refleksi yang udah kita lakukan. Dari tim kecil itu kira-kira apa nih yang mau kita lakukan yang penting bagi guru-guru ya di sekolah, apa nih yang penting? Oh ya Bu, kayaknya kita PMM yuk Bu, PMM gitu kan, lagi musim PMM nih gitu. Apalagi mau hari guru ada lombanya, lomba aksi nyata paling banyak gitu kan. Nah, karena pengalaman saya di tim penggerak itu dengan tim penggerak yang ada di Kemendikbud ya, itu udah ada yang 42 42 aksi nyata Pak, udah ada sertifikatnya semuanya. Wah itu mah juara 1. Ya kan, ya udah ada. Kadang saya juga nyontoh dari beliau gitu kan, oh udah 42, mantap amat. Saya aja baru menjalankan 8 topik gitu kan, baru 4 yang sudah di ACC gitu. Nah, jadi buat tim kecil, ajak refleksi, tanyakan, lalu habis itu langsung kita buat program. Programnya jangan muluk-muluk, kalau emang nggak bisa setahun, yang terdekat aja mau ngapain. Yang penting kita memperkenalkan kita nih udah ada komunitas ya di sekolah ya, Bapak Ibu silahkan yuk kita nimbrung bareng. Nah, setelah udah ada program gitu kan, maka tadi langsung ada aksinya ya, implementasikan aksinya. Tadi kita jangan berharap hari pertama sudah antusias gitu ya, Bapak Ibu, atau hari pertama Ibu sudah lancar ngomongnya atau bisa memfasilitasi teman-temannya secara baik gitu. Namanya kita belajar gitu kan Bapak Ibu, tadi di saat kita salah-salah kata, di saat kita kekurangan, di saat kita atau di saat kita membantu menyampaikan ternyata disanggah oleh teman kita yang mungkin lebih bisa, ya tadi jangan sakit hati, jangan jangan marah, ya namanya lagi belajar Jangan patah gitu kan. semangat ya guru ya. Iya, jangan patah semangat gitu. Itu tadi. Karena sedikit banyak yang kita lakukan ya pasti bermanfaat. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih Pak Hizbul atas penjelasannya. Baik, guru-guru hebat, masih ada lagi pertanyaan? Kami masih berikan waktu beberapa menit. Ini kalau di waktu kita sudah 17:03 nih. Kayaknya sudah Silakan. cukup, Guru. Cukup ya? Untuk contoh SK sudah saya upload di ini ya, di komen ya. Nah, ya Di sudah chat ada ya. di chat ya. Ya, itu Bisa mungkin langsung diklik. ya, salah satu contoh bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kali aja di situ butuh nanti ada sesi konsumsi, gitu kan? Kalau temanya rujak-rujakan. Baik, guru-guru hebat. Sebelum menutup, ya, kami ingatkan kembali untuk peserta yang hadir di room ini bisa mengisi link presensi yang sudah ada di chat, dan juga ada file contoh SK komunitas belajar yang bisa diunduh langsung untuk referensi. Jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Itu adalah contoh SK dari Ibu Sutra ya, yang Copy Station.
Kalau Pak Tapi Hisnati ada contoh SK-nya, saya bisa Rujak ya. nanti ya minta share-nya, saya share lagi nanti, biar nanti ada variannya ya. Iya. Ada sih yang Pak, cuma jelas saya belum nemu. Oke. yang pastinya jangan dicampur tuh kopi sama rujak. Jadi gado-gado itu. Apalagi kopinya Iya. panas-panas Pak. Nah, bahaya. Oke, baik. Guru-guru hebat semua yang luar biasa masih tetap semangat walaupun sudah sore ya, menjelang mungkin walaupun baru pukul 5 sore ini di Palembang ini udah mau menjelang maghrib kayaknya ini udah gelap. Ya. Masih tetap semangat guru-guru hebat. Mudah-mudahan sharing kita, diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama tadi menyampaikan tentang 7 pilar komunitas belajar. Jadi diibaratkan sebuah bangunan mulai dari pondasi, membangun pondasi, kemudian menumbuhkan dengan tiang-tiangnya yang kokoh, dan untuk selanjutnya mengembangkan itu diumpamakan sebagai atapnya. Selanjutnya untuk memulai komunitas belajar, awali dengan refleksi, kemudian selanjutnya dengan aksi, dan dilanjutkan dengan evaluasi tentu saja sebagai refleksi untuk melihat apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses menjalankan komunitasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum. Foto bareng dulu. Ya, Kurali. Foto bareng dulu kita. Nanti kembali ke ini dulu, ke Bu Titin ya. Ya, kembali ke Bu Titin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam. Ibu Titin. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Dakim. Bu Dakim luar biasa nih moderatornya ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa bertatap dunia maya ya Pak ya, di webinar kali ini. Semoga kita bisa kopi darat menyenang untuk komunitas kita. Alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih narasumber hebat kita pada hari ini, Ibu Erni Putrasari MPD. Terima kasih Ibu atas kesempatannya membersamai kami, dan juga ini narasumber yang keren ya, Bapak Hizul Ahmad Dede nih, yang dalam kesibukannya nih luar biasa ya, walaupun sibuk alhamdulillah bisa membersamai kami. Mudah-mudahan webinar kali ini ya bermanfaat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya nih bisa mengembangkan, bukan bahkan membesarkan komunitas kita di satuan kita masing-masing. Oke, sebelum kita tutup ada sedikit pantun untuk kita semuanya. Mata segar memandang alam. Cakep. Tubuh segar di saat menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Cakep. Foto dulu kita ya, jangan keluar dulu ya. Ya, terima kasih. Kita tutup dulu ya Pak dengan membaca hamdalah bersama dan doa. Alhamdulillah ya Ya, kita foto bersama ya. Minta tolong Guru Dakim, silakan di on dulu untuk cantik dan gantengnya biar kelihatan ya. Oke, silahkan dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Bentar, Guru. Untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Lanjut slide berikutnya, yang ketiga. Ini ada 5 ini.
Abi pengen keluar dari Tiga. pengen keluar Oke. dari Satu lagi. Masih dua lagi satu ini. Bentar. Ini masih off cam kayaknya ini di slide terakhir ini. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup guru. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Isbul, Bu Erni Terima kasih Sutasari, Pak sama-sama, Daging, Bu Pak. Titin, Iya. Salam Bu Ratna. Terima kasih untuk kolaborasi semua ya. Kita Sama-sama. berjumpa di materi selanjutnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih guru atas Terima ilmu. kasih Guru Erni, Guru Izul, Fahman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Untuk Ketemu informasi sertifikat nanti disampaikan di grup WA guru-guru. Siap. Yang Terima izin kasih. lab. Ya. Izin lab. Izin live Terima Bapak kasih Pak Ali, terima kasih Bu Erni, Bu Titin, Bu Ya. Terima kasih, Pak. semuanya Bapak Ibu. Izul. Sampai ketemu Izin lagi. live ya Bapak Ibu. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. Guru Titin.